Shalom, selamat beribadah Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan dengan kekuatan, kesehatan, dan pertolongan Tuhan semakin nyata dalam hidup kita. Saya percaya bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang berat ya buat semua orang untuk menghadapi segala macam kehidupan dan kondisi, terlebih pandemi ini. Tapi percaya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan bahwa kita adalah ciptaan spesial dari Tuhan yang melebihi dari ciptaan yang lain. Artinya kalau kita adalah ciptaan yang spesial di mata Tuhan, maka kita punya nilai plus, kita punya nilai lebih di mata Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Nah, hari ini saudaraku dikasihi Tuhan, kita akan sama-sama memperhatikan kebenaran firman Tuhan bahwa boleh kita katakan saya adalah ciptaan spesial dari Tuhan. Artinya saudara, kita berharga di mata Tuhan, saudara. Nah, hari ini kita akan belajar sama-sama dan melihat apa yang membuat kita spesial di mata Tuhan, saudara. Ya. Hari ini kita akan lihat di dalam Kejadian pasalnya yang pertama ayatnya ke-26, firman Tuhan berkata begini. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Saudaraku dikasihi Tuhan, kita ciptaan lebih dari ciptaan yang lainnya di atas muka bumi ini, saudaraku dikasihi Tuhan. Ya, saudaraku dikasihi Tuhan, kenapa kita melihat bahwa Tuhan berfirman, marilah kita menciptakan, menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Saudaraku dikasihi Tuhan, perhatikan baik. Tuhan tidak hanya menunjukkan gambar. Kalau kita hanya melihat gambar, maka gambar itu mesti jelas. Dia gambar apa? Kalau kita ditunjukkan gambar, maka ada sesuatu hal yang esensi dari gambar itu atau kepribadian dari gambar itu. Misalnya, saudara lihat foto apa? Foto siapa? Saudara, ya, jelas, saudara. Nah, Tuhan sampaikan bahwa Dia menjadikan kita ya menurut gambar dan rupa Allah, saudara-saudara. Ya. Nah, keistimewaan kita yang pertama, saudara-saudara Tuhan, di mata Tuhan, ya, diciptakan sebagai ciptaan yang istimewa, saudara, yang spesial di mata Tuhan adalah yang pertama, kita dijadikan serupa dengan Allah, saudara-saudara. Ya. Segambar dengan Allah, saudara. Ya, ciptaan yang lain, saudara, tidak ada. Tuhan berkata bahwa marilah kita ciptakan, ya, ikan seperti kita atau binatang apa seperti kita, tidak, saudara. Tapi Dia hanya sampaikan marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, saudara. Perhatikan baik. Sebab itu, saudara kudus Tuhan, ketika manusia jatuh di dalam dosa, saudara, ya, maka rupa Allah itu hilang dari manusia, dan Tuhan mengembalikan itu pada waktu, ya, Yesus datang ke dalam dunia ini, saudara. Ya, Dia mengembalikan rupa yang telah rusak itu dalam bentuk anaknya, saudara, kepada kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan sama halnya dengan itu juga Dia memulihkan keadaan kita yang serupa dengan Allah dengan menjadi anaknya. Matius pasalnya yang ke-3 ayatnya ke-17 dia katakan, setelah Yesus dibaptis dan Dia keluar dari air, saudara-saudara, maka kuasa Tuhan turun atasnya. Dan kita lihat firman Tuhan berkata, saudara-saudara, aku mendengar suara dari surga berkata, ya, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, saudara. Artinya Tuhan merubah rupa yang tadinya hanya dari gambar, saudara, yang bisa dilihat tapi sekarang bisa dirasakan.
saudara menjadi anak, saudara. Ya, Bapak Ibu ini dikasih oleh Tuhan, pasti kalau kita ya punya teman lalu anaknya ya tiba-tiba dia istrinya hamil dan melahirkan dan ditanya saudara, ya, anaknya ya mirip siapa? Mirip papanya atau mamanya, saudara? Ya, saudara akan ditanya saudara, seperti itu. Ya, nah saudaraku dikasih Tuhan, dengan pertanyaan itu adalah kita melihat bahwa selalu akan dilihat kesamaan, kemiripan, ya, kemiripan. Nah, dengan itu karena sudah dirusak oleh si jahat, oleh jatuhnya manusia di dalam dosa, Tuhan memulihkan gambar dan rupanya semula di dalam bentuk anak, ya. Nah, kita adalah anak yang serupa dengan Bapa, saudara, dalam hidup ini. Sebab itu saudara, mari kita memperhatikan kebenaran firman Tuhan. Dia memulihkan keadaan kita. Dia memulihkan gambar kita, saudara. Ya. Nah, kalau memang misalnya dia tidak serupa dengan bapaknya ketika kita nggak sama dengan bapaknya, nggak sama dengan mamanya, saudara. Bukan berarti harus dipertanyakan, tidak, saudara. Tetapi saudara, kita lihat keserupaan itu lebih kepada genetik. Bisa dengan darahnya, bisa dengan apa lagi, nanti sifatnya, karakternya, perbuatannya, itu akan dibawa dalam kehidupan seorang anak. Nah, dengan itu saudara, karena perubahan di sini bukan lagi berbicara rubah rupa secara fisik, tetapi akan dirubah di dalam bentuk sikap, di dalam bentuk pikiran, hati, dan juga roh kita, dirubah menjadi seperti Bapa, dengan menjadi anaknya. Itulah saudara-saudara Tuhan yang menjadi hal yang utama, ya. Kita adalah ciptaan spesial di mata Tuhan, lebih daripada ciptaan yang lainnya. Yang kedua, saudara-saudara Tuhan, yang mesti kita perhatikan bahwa di dalam ayatnya Kejadian pasal 1 ayat 26 dia katakan di sana, marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya, perhatikan baik, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Yang kedua, saudara, perhatikan baik. Sebelum Anda diciptakan, sebelum Adam dan Hawa diciptakan, Tuhan memberikan mereka kuasa, ya, untuk berkuasa atas burung di udara, ikan di laut, dan seluruh binatang yang merayap di bumi. Artinya, saudara, setiap ciptaan Tuhan, Tuhan memberikan kita kuasa, dan di dalam kuasa itu disertai dengan tanggung jawab, ya, disertai dengan tanggung jawab. Dia katakan apa? Berkuasa atas ikan di laut, berkuasa di atas burung-burung di udara, dan seluruh bumi dan seluruh binatang melata di bumi. Ya, kita diberikan kuasa, kita diberikan tanggung jawab. Saudara, Tuhan tidak pernah berfirman kepada dinosaurus atau kepada binatang-binatang yang lain, kepada gajah, kepada monyet, kepada apapun, saudara-saudara, untuk berkuasa. Tetapi dia hanya berikan kepadamu. Dia hanya berikan kepada manusia. Dia hanya berikan kepada ciptaannya yang spesial, yang serupa dengan dia, yang segambar dengan dia, saudara-saudara. Ya, dia hanya berikan kepada mereka. Nah, hari ini, saudara, kalau kita menyadari hal yang pertama dan kedua, betapa pentingnya Tuhan menciptakan engkau, betapa penting dan perlunya Tuhan menciptakan engkau di mata Tuhan. Artinya, saudara, kalau engkau merasa hidupmu tidak berguna, kalau engkau merasa hidupmu tidak ada artinya, kalau engkau merasa hidupmu jelek, saudara-saudara, ingat, engkau segambar dan serupa dengan Tuhan. Kalau engkau merasa engkau tidak berguna, ingat bahwa sebelum engkau lahir pun Tuhan sudah menyediakan tanggung jawab. Tuhan sudah menyiapkan engkau dan memberikan engkau kuasa, dan memberikan engkau tanggung jawab. Artinya engkau berguna di mata Tuhan. Engkau perlu di mata Tuhan, dan Tuhan mau memakai engkau, saudara-saudara. Yang mau dipakai oleh Tuhan, katakan sama-sama amin, saudara.
Kalau engkau mau dipakai oleh Tuhan, mulai hari ini saudara, bangkitkan hidupmu di dalam semangat yang baru. Mungkin engkau merasa engkau kurang cantik, mungkin engkau merasa engkau kurang ganteng, mungkin engkau merasa engkau adalah orang yang mungkin paling jelek di dunia. Wih saudara, perhatikan baik. Tuhan tidak pernah Tuhan menciptakan orang jelek, tapi Tuhan hanya menciptakan orang yang segambar dan serupa dengan Dia. Engkau boleh katakan saudara, aku segambar dengan Bapa, aku segambar dengan Tuhan. Setelah gambar itu saudara, Tuhan pulihkan dalam bentuk rupa anak saudara, karena engkau bersama dengan Bapa. Nah saudara dikasih Tuhan, ayo semangat sebagai orang-orang yang segambar dengan Allah. Lalu engkau diberikan tanggung jawab saudara. Kalau engkau merasa engkau tidak punya kuasa, ada kekuatan Allah di dalam dirimu untuk bekerja dengan penuh tanggung jawab, untuk melayani dengan penuh tanggung jawab, untuk melakukan segala sesuatu dengan penuh integritas yang baik dan benar saudara-saudara. Ya, supaya engkau terus berfungsi sesuai dengan yang Tuhan mau, supaya engkau terus berguna sesuai dengan yang Tuhan mau saudara-saudara. Haleluya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Luar biasa Tuhan baik buat kita. Dan yang ketiga saudara-saudara, hidupmu tidak sia-sia di mata Tuhan. Firman Tuhan katakan di dalam Kejadian pasalnya yang 1 ayat yang ke-28. Setelah Dia menjadikan manusia serupa segambar Dia itu, maka Dia berikan kuasa dan tanggung jawab dalam hidup kita. Lalu Dia katakan di dalam ayat 28, perhatikan baik. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Perhatikan saudara kekasih Tuhan, Tuhan ulang lagi kebenaran firman-Nya, tetapi yang paling penting adalah Dia katakan begini, Allah memberkati mereka. Saudara pendengar Tuhan, kepada segala apa yang diciptakan oleh Allah sebelum Dia menciptakan engkau dan sebelum Dia menciptakan manusia, saudara-saudara, tidak ada berkat yang Tuhan lepaskan selain daripada untuk melepaskan berkat kepada manusia. Ya, tidak ada yang Tuhan anugerahi berkat selain dianugerahkan berkat kepada umat-Nya, kepada ciptaannya, yaitu Adam dan Hawa, saudara-saudara. Dan itu berkat itu juga ditujukan kepadamu dan saya dan semua kita, saudara-saudara. Hari ini engkau harus punya iman. Aku diciptakan bukan hanya saja serupa segambar Allah, bukan hanya saja dipulihkan keadaanku untuk menjadi anak untuk tetap serupa segambar dengan Allah, tetapi aku diciptakan supaya aku juga punya power, punya kekuatan, punya kuasa dari Tuhan untuk bertanggung jawab dalam setiap panggilan Tuhan dalam hidupku, dalam keluarga, pekerjaan, bahkan di dalam usahaku, bahkan di dalam berbangsa dan bernegara ini, bahkan di dalam melayani Tuhan, saudara-saudara. Tapi ada satu hal di luar itu, Tuhan juga memberkati hidupku, saudara-saudara. Mungkin engkau merasa selama ini engkau tidak mengalami berkat Tuhan, engkau tidak mengalami terobosan, engkau mengalami hal-hal yang biasa saja. Mungkin engkau tidak menyadari bahwa dari bumi ini diciptakan, dari engkau dilahirkan, Tuhan sudah memberkati engkau, saudara-saudara. Tuhan sudah lepaskan berkat dalam hidupmu. Tuhan sudah menyediakan berkat dalam hidupmu, saudara-saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang diberkati Tuhan, mari kita katakan sama-sama kepada Tuhan, aku sudah diberkati. Karena Allah sudah melepaskan berkat buatku dari awal dan dari mulanya, saudara-saudara. Haleluya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mungkin engkau merasa selama ini pintu tertutup. Engkau merasa selama ini tidak ada suatu harapan dalam ekonomimu. Engkau mengalami selama ini tidak ada harapan dalam keuanganmu. Engkau mengalami selama ini mungkin engkau hidup di dalam segala kesusahanmu, dalam segala keadaan ekonomi yang tidak mungkin dan tidak bisa dibangun saat ini. Ingat bahwa tetap berkat Tuhan menyertai orang-orang yang Dia ciptakan, saudara-saudara. Karena berkat itu dari Allah, Dia memberkati mereka, saudara-saudara. Haleluya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan ini, mari
kita bangkit bersama-sama sebagai anak yang serupa dengan Bapa, dan juga sebagai orang-orang yang memiliki kuasa di dalam tanggung jawab yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, di dalam melayani Tuhan dalam segala sesuatunya, dan orang-orang yang sudah diberkati Tuhan. Saya sudah diberkati Tuhan, maka saya percaya engkau sudah diberkati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya akan berdoa buat Bapak Ibu. Engkau boleh angkat tangan kananmu, dan kalau engkau mungkin sakit, engkau punya masalah, engkau boleh berdoa kepada Tuhan hari ini. Terima kasih Bapa, engkau baik, engkau memulihkan rupamu dalam hidupku untuk engkau menjadikan aku anak. Dan engkau juga memberikan aku kuasa untuk berkuasa di bumi ini dengan penuh tanggung jawab dalam setiap kepercayaan yang Tuhan berikan dalam hidupku. Baik pun di dalam pekerjaan, di dalam pendidikan, di dalam usaha, di dalam juga Tuhan Yesus keluarga, bahkan dimanapun Tuhan percayakan engkau melayani Tuhan, engkau diberikan tanggung jawab oleh Tuhan, dan juga percaya apapun yang engkau alami dan apapun yang engkau kerjakan, Tuhan sudah memberkatinya. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah berkat itu setiap hari, setiap saat, dan setiap waktu. Dan kalau hari ini engkau sakit, engkau berdoa, saya sudah disembuhkan, diberkati dengan kesembuhan. Kalau engkau merasa sedih, engkau diberkati dengan sukacita. Kalau engkau merasa susah, engkau diberkati dengan kegembiraan dan kegirangan. Kalau engkau merasa lemah, engkau diberkati dengan kekuatan yang baru. Kalau mungkin ekonomimu mengalami masalah, engkau diberkati dengan jalan keluar yang dari Tuhan, sehingga engkau berkat Tuhan menyertai engkau setiap hari. Terpujilah namamu Bapa. Kami berdoa dan kami memberkati anak-anakmu, ciptaanmu yang spesial, di dalam nama Tuhan Yesus. Marilah terima berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persetujuan di dalam Roh Kudus menyertai kita semua. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai ketemu kembali. Haleluya.